Di minggu ini kita akan belajar bagaimana membuat tinjauan pustaka. Ini pertemuan kita yang kelima di mata kuliah kita latihan penelitian ya. Nah, kalau saya kira Anda sering mendengar dan itu sudah akrab apa itu tinjauan pustaka ya, yang dalam bahasa Inggris adalah literature review. Nah, yang jadi masalah dalam pengalaman saya ketika membimbing mahasiswa adalah mereka banyak yang tidak mengerti apa itu tinjauan pustaka, ya. Yang pada akhirnya membuat saya harus merevisi ulang hampir 100% skripsi mahasiswa atau proposal mahasiswa di bagian itu. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu tinjauan pustaka, ya. Dengan demikian Anda akan mengetahui dengan baik apa itu tinjauan pustaka dan nanti Anda harus terapkan bagaimana menuliskannya dalam proposal penelitian yang harus Anda buat dalam mata kuliah ini ya. Oke. Oke. Ini minggu 5 mata kuliah kita latihan penelitian bagaimana menulis tinjauan pustaka. Nah, saya akan menguraikan kepada Anda ya mungkin tidak terlalu detail karena keterbatasan waktu dan nanti akan disusul oleh tanya jawab sebenarnya mengenai apa itu tinjauan pustaka ya. Gitu. Pertama, saya ingin jelaskan kepada Anda yang disebut dengan tinjauan pustaka itu adalah bukan penjelasan istilah. Nah, ini yang sering terjadi dalam proposal dan skripsi mahasiswa. Ketika ada bab tentang tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan-penjelasan istilah. Ya, saya kira tidak tepat itu ya. Mungkin dalam beberapa hal mungkin perlu ada di bagian itu penjelasan istilah, tapi sebenarnya tinjauan pustaka bukan seperti itu. Hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya tinjauan pustaka itu, dalam bahasa Inggris disebut literature review. Nah, tinjauan pustaka pertama saya katakan ini bukan penjelasan istilah yang ada dalam judul Anda. Saya kira itu. Yang kedua, tinjauan pustaka merupakan tugas pertama setelah Anda menentukan apa topik penelitian Anda. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama saya lakukan adalah Anda memilih topik penelitian, kemudian Anda membuat memilih masalah penelitian. Nah, setelah hal ini Anda lakukan, langkah pertama sebenarnya adalah Anda harus membuat tinjauan pustaka. Jadi tugas pertama, kalau Anda ingin melakukan tugas pertama atau kedua katakanlah, setelah Anda memilih masalah penelitian Anda harus membuat namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, jadi Anda melakukan peninjauan atas pustaka. Oke, nah, Anda melakukan melakukan tinjauan atas pustaka. Apa itu tinjauan? Review dalam bahasa Inggris adalah Anda melakukan semacam analisis secara terhadap pustaka atau kajian-kajian yang relevan dengan kajian penelitian Anda. Nah, jadi apa itu tinjauan pustaka? Nah, sebenarnya tinjauan pustaka itu merupakan tulisan akademik. Nah, ini akademik ya, yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman Anda atas literatur akademik tentang topik yang Anda pilih. Nah, di sini jelaskan bahwa tinjauan pustaka itu merupakan sebuah, katakanlah biasanya kalau dalam proposal misalnya disebut setelah dalam proposal skripsi dan sebagainya ada pada bab 2 ya. Nah, kalau di kampus kita bab 2, tapi di kampus lain belum tentu bab 2 ya. Tapi yang jelas adalah hal pertama yang harus Anda lakukan setelah Anda menentukan topik penelitian Anda. Nah, ini adalah dalam tinjauan pustaka ini adalah saatnya Anda menunjukkan pengetahuan Anda dan pemahaman Anda atas karya-karya penelitian yang sudah dilakukan orang lain sebelum Anda yang berkaitan dengan topik yang Anda pilih. Oke. Nah, dengan demikian, tinjauan pustaka itu berisi evaluasi kritis. Nah, ada critical evaluation. Nah, terhadap penelitian-penelitian dan kajian-kajian, studi-studi yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ada, yang sebelum Anda, nah, yang berkaitan dengan topik yang Anda pilih. Di sini, maka namanya
namanya kan dalam bahasa Inggris tinjauan pustaka, literature review, bukan laporan pustaka, bukan literary report, karena ada analisisnya, ada evaluasi Anda terhadap kajian-kajian yang sudah ada itu. Nah, oke, seperti itu. Oke, ini saya kira pemahaman pertama yang harus Anda pahami mengenai apa itu tinjauan pustaka, ya. Seperti itu. Nah, apa tujuannya Anda membuat tinjauan pustaka? Nah, tinjauan pustaka itu penting Anda lakukan karena dengan melakukan tinjauan pustaka, Anda melakukan identifikasi kajian-kajian yang sudah ada lakukan oleh orang sebelum Anda. Anda melakukan identifikasi studi-studi yang dilakukan oleh orang lain sebelum Anda tentang topik yang Anda pilih. Anda melakukan identifikasi terhadap studi-studi yang dilakukan oleh orang lain sebelum Anda, baik yang ada di dalam negeri dan di luar negeri, ya seperti itu. Nah, memang mungkin agak kesulitan bagi Anda yang masih S1, subskripsi, melakukan tinjauan karya yang berbahasa Inggris. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang bisa, tapi mereka kebanyakannya hanya bisa dalam meninjau karya-karya penelitian yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau Anda bisa meninjau juga karya-karya yang relevan dengan topik Anda dalam berbahasa Inggris, itu sangat bagus, ya. Tujuan kedua tinjauan pustaka adalah Anda memberikan tinjauan kritis. Nah, ini kan lagi seperti tadi ini penekanan. Jadi dalam tinjauan pustaka Anda memberikan tinjauan kritis atas penelitian yang ada itu, ya. Maka Anda memberikan penilaian. Pertama, memang Anda harus menunjukkan apresiasi karya-karya yang sudah Anda itu, betapa karya itu bagaimanapun adalah memberikan kontribusi penting bagi ilmu yang ada, khususnya bagi kajian-kajian yang Anda pilih. Nah, di sini janganlah kita berasumsi bahwa Anda orang yang pertama. Nah, kekeliruan pandangan yang banyak terjadi adalah seolah seorang peneliti menganggap saya lah yang pertama meneliti. Nah, berarti tidak, dalam penelitian itu adalah bersifat kontinu, bersinambung, terus-menerus. Maka hampir tidak ada sekarang mungkin penelitian yang mulai dari nol. Kebanyakannya kita adalah meneliti, melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Nah, itu kita tidak pernah, jangan pernah sombong mengatakan saya yang pertama. Pasti ada orang lain yang pernah melakukannya. Kalaupun tidak di Indonesia, ada di luar negeri, ya, di negara lain. Maka penting di sini Anda membaca literatur yang berbahasa bahasa lain selain bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah Anda melakukan tinjauan kritis, Anda juga memberikan apresiasi terhadap karya-karya yang ada itu, Anda menunjukkan gap. Nah, gap itu adalah celah, jurang. Nah, jurang yang ada dalam literatur yang Anda identifikasi tadi, ya. Anda kumpulkan tuh literatur atau studi yang ada dengan relevan dengan studi Anda, lalu Anda tunjukkan, oh di sini ada gap-nya, ada jurangnya, minimal ada celah. Nah, inilah di saatnya Anda menunjukkan kekurangan yang ada yang dalam literatur yang berkaitan dengan topik yang Anda pilih. Nah, karena begini, dalam penelitian itu yang namanya ilmu itu selalu berkembang. Maka selain ilmu itu, suatu penelitian itu memberikan kontribusi terhadap topik yang ada, tapi juga penelitian itu juga tentu punya kekurangannya. Nah, disinilah saatnya Anda menunjukkan kekurangan yang ada dalam literatur yang ada itu. Nah, oh kekurangannya di sini, misalnya dalam hal metodologinya, dalam hal teori yang dipakai, dalam misalnya subjek penelitiannya, atau kesimpulannya ada yang cacat dan sebagainya. Bisa berbagai hal bisa Anda tunjukkan celah atau kekurangan dari literatur yang ada itu. Nah, terakhir dengan membuat tinjauan pustaka, Anda menunjukkan bagaimana penelitian yang Anda buat itu, yang Anda susun itu memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada itu tadi. Nah, setelah Anda mengidentifikasi, lalu Anda tunjukkan apresiasinya, identifikasi karya yang ada, Anda tunjukkan apresiasi Anda tunjukkan ada kekurangannya, dan terakhir, Anda katakan, penelitian saya ini akan berkontribusi terhadap literatur ini dengan penelitian ini. Nah, inilah saatnya Anda menunjukkan karya Anda itu punya manfaat, punya signifikansi, punya nilai penting bagi
kajian-kajian yang sudah ada yang berkaitan dengan topik yang Anda pilih. Oke? Itu. Nah, sebuah literatur review atau tinjauan pustaka yang bagus itu minimal memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah tinjauan pustaka itu harus berisi analisis Anda. Nah, analisis Anda terhadap semua kajian, semua literatur, semua yang Anda bisa jangkau tentang topik yang Anda pilih. Anda memilih topik X. Anda harus membaca semua banyak mungkin tentang topik X ini, lalu analisis. Ya, nah, tadi. Bukan cuma menyajikan, tapi juga ada analisisnya. Lalu Anda memberikan summary dari karya-karya yang Anda buat. Mungkin tidak semua. Anda mungkin tidak hanya pilih-pilih. Ada beberapa yang memilih beberapa karya yang relevan dengan Anda. Terhadap penelitian yang Anda itu, Anda lakukan analisis, Anda berikan summary, atau kesimpulan, atau ringkasan dari temuan-temuan mereka. Itu apa. Kemudian, Anda harus menyampaikan komponen kedua dari tinjauan pustaka adalah ada identifikasi Anda terhadap perdebatan atau kontroversi dalam kajian yang berkaitan dengan kajian Anda itu. Nah, itu wajar dalam dunia ilmu, sebuah topik itu menjadi belum selesai misalnya, dan itu menjadi perdebatan para ilmuwan. Nah, itu bagus kalau Anda bisa menunjukkan bahwa ada perdebatan di kalangan ilmuwan. Ilmuwan A, ilmuwan B berdebat tentang topik ini dan sini dan sebagainya. Nah, yang ketiga, komponen yang harus ada dalam tinjauan pustaka Anda adalah Anda melakukan apresiasi. Nah, gini. Dalam analisa Anda itu kan langkah pertama, Anda jangan langsung memberikan kekurangannya. Anda juga harus memberikan apresiasi, penghargaan. Apresiasi Anda kepada orang-orang yang sudah melakukan kajian penelitian dalam topik yang Anda teliti itu. Anda harus berikan apresiasi. Oh, misalnya A, B, C sudah memberikan kontribusi, Anda tunjukkan bahwa apresiasi Anda mengatakan bahwa karya kami itu memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pemahaman Anda terhadap topik yang Anda pilih. Nah, A, B, C, D itu penulis A memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman kita terhadap topik X yang Anda pilih, misalnya seperti itu ya. Anda berikan apresiasi. Nah, yang keempat, komponen yang harus ada dalam tinjauan pustaka Anda adalah Anda tunjukkan kelemahan. Anda sampaikan kritik Anda. Evaluasi Anda terhadap data Anda. Kalau yang pertama apresiasi, yang kedua komponen tinjauan yang selanjutnya adalah Anda tunjukkan kekurangan yang ada dalam literatur itu. Nah, yang pertama Anda tunjukkan positifnya, sekarang tunjukkan negatifnya. Gitu. Saya kira ini harus fair ya. Anda puji mereka karya-karya yang ada itu, tapi juga Anda kritik. Tunjuk oh ini negatifnya. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada satu negatif dalam temuannya, kesimpulannya tidak konklusif, katakanlah samplingnya yang kurang, misalnya dan sebagainya. Ada kelemahan dalam teori yang dipakai dan sebagainya. Anda bisa terserah Anda bisa memilih pada berbagai aspek yang Anda anggap ada kekurangan dalam data yang Anda itu. Nah, yang kelima, tinjauan pustaka Anda itu harus berisi bagaimana Anda akan memberikan kontribusi terhadap kajian yang Anda itu melalui penelitian yang Anda buat. Ya kan? Anda jangan cuma memberikan apresiasi, jangan cuma menunjukkan kekurangannya, tapi juga Anda harus memberikan ini kontribusi penelitian saya, kontribusi saya terhadap literatur yang ada dengan penelitian saya ini. Begitu ya. Jadi dengan demikian ini adalah upaya yang fair, upaya yang adil terhadap kajian yang sudah ada. Anda memberikan apresiasi, Anda memberikan kritik, tapi juga Anda memberikan kontribusi. Dengan demikian ilmu akan berkembang dan penelitian Anda punya makna yang besar. Ya. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya yang menarik dan sering menjadi pertanyaan orang, termasuk Anda, adalah bagaimana sekarang menulis tinjauan pustaka. Ya kan? Kumaha nyieun tinjauan pustaka itu kan? Nah, ini saya kira saya akan menunjukkan kepada Anda di sini langkah-langkahnya bagaimana membuat tinjauan pustaka yang baik ya. Pertama, satu jelas, Anda harus sudah punya kepastian topik apa yang ingin Anda teliti. Lalu Anda tentukan juga masalah apa yang ingin Anda teliti. Di sini yang harus pertama,
Anda harus punya kejelasan apa topik penelitian Anda dan masalah apa yang ingin Anda teliti. Anda tidak mungkin bisa melakukan tinjauan pustaka yang baik kalau Anda belum bisa menentukan apa topik penelitian Anda atau masalah penelitian Anda. Maka langkah pertama Anda harus jelas apa topik penelitian Anda dan masalah penelitian Anda. Ini penting langkah pertama. Yang kedua, nah ini penting. Setelah Anda menentukan topiknya dan masalah Anda lakukan telusuran sumber-sumber yang relevan yang dengan penelitian Anda itu. Nah, di sini Anda saatnya pergi ke sumber-sumber ilmu, yaitu perpustakaan. Nah, yang namanya perpustakaan itu ada dua, perpustakaan yang online, offline, fisiknya Anda datang ke perpustakaan kampus kita, perpustakaan tempat-tempat lain, Anda tentukan topiknya, misalkan Anda memilih topik tentang X, nah, ya kan? Anda cari itu topik itu di perpustakaan kita. Sekarang lebih gampang, Anda tinggal pergi ke katalog yang ada di komputer, pilih topik, itu akan muncul berbagai sumber yang berkaitan dengan topik X tadi, ya kan? Anda lihat bisa dapat itu, Anda lihat bukunya, jurnalnya dan sebagainya, laporan penelitian dan sebagainya. Oke. Atau Anda tidak mengakses buku-buku yang online database. Nah, mungkin kampus kita punya repositori yang mengarah ke sini. Di kampus-kampus barat misalnya, sudah hal yang lumrah sebuah universitas punya namanya online database, misalnya punya langganan terhadap kepada Sage, kepada ProQuest dan sebagainya, Infoma dan sebagainya. Di situ Anda bisa mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan secara online, nah, tanpa Anda perlu misalnya meminjam bukunya secara fisik. Ketiga adalah setelah Anda menemukan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian Anda, baik online atau offline, Anda harus baca. Nah, ini penting. Anda nih kalau malas baca di sini parah. Nah, mulailah Anda harus mengembangkan minat baca Anda di sini. Seorang peneliti itu harus baca. Jangan malas baca. Peneliti yang baik itu pasti adalah peneliti yang suka baca. Anda tidak akan menjadi peneliti yang baik kalau Anda malas baca. Jadi bacalah tuh sumber-sumber yang Anda kumpulkan tadi, lalu evaluasi sesuai dengan topik penelitian Anda tadi. Nah, mungkin Anda bertanya, apa yang disebut dengan sumber-sumber yang relevan bagi penelitian Anda itu? Nah, di sini pentingnya Anda memilih sumber-sumber yang kredibel. Nah, di sini jangan Anda sembarangan membaca sumber-sumber, ya, maka harus yang kredibel, yang dapat dipercaya. Misalnya buku hasil penelitian, bisa diterbitkan, yang diterbitkan misalnya. Atau laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan, seperti skripsi, disertasi, tesis, laporan penelitian dari pemerintah dan sebagainya, atau pihak swasta. Oke. Nah, juga artikel jurnal ilmiah. Nah, penting. Saya ingin menegaskan kepada mahasiswa seperti Anda, yang saya lihat Anda kebanyakan mahasiswa ketika di bagian ini hanya mengidentifikasi skripsi aja, kan? Oke. Nah, saatnya Anda juga mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan itu adalah juga ke artikel jurnal. Nah, jurnal ilmiah itu penting, di mana para ilmuwan mempublikasikan hasil penelitian mereka. Nah, di situ Anda mesti merujuk juga kepada artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, ya kan? Seperti itu. Dan hindari merujuk kepada sumber-sumber kredibel seperti web, seperti blogsnya pribadi, itu tidak bisa. Mungkin dalam level tertentu juga Wikipedia tidak bisa diandalkan, ya. Tapi sebagai informasi awal Anda boleh menggunakan Wikipedia, tapi sebagai rujukan tidak boleh. Keempat, bagaimana cara menulis tinjauan pustaka adalah, nah, setelah Anda menemukan sumber yang relevan, Anda baca, Anda evaluasi dan sebagainya, Anda pastikan sumbernya kredibel, Anda lakukan tuh analisis. Analisis dalam buku-buku yang Anda baca itu, artikel yang Anda temukan dan sebagainya, skripsi, disertasi, dan tesis dan sebagainya. Apa temuan-temuan dari sumber-sumber tadi? Ketika Anda membaca sebuah artikel jurnal, apa topik yang dibahas oleh artikel tadi? Apa temuannya? Apa konklusinya dari sumber yang Anda baca tadi? Ya, Anda catat tuh. Nah, di sini saatnya Anda memahami dengan bagus, dengan baik temuan-temuan yang didapatkan dan konklusi yang diperoleh oleh
sumber-sumber yang Anda baca itu yang relevan dengan penelitian Anda. Nah, selanjutnya, ketika Anda melakukan tinjauan pustaka, yang tadi langkah-langkah yang tadi sampai 4 tadi, nah, baik itu di perpustakaan, yang fisik atau yang online, jangan lupa Anda buat catatan. Nah, ini penting. Apa yang harus Anda catat? Nah, ini penting. Pertama, Anda membuat catatan itu bisa dalam bentuk fisik, book note, block note, dan sebagainya, catatan tangan Anda. Atau Anda bisa langsung mengetiknya ke komputer Anda. Oke. Nah, apa yang harus Anda catat dalam book note atau komputer Anda itu? Yang pertama adalah data. Data yang pertama, data identitas sumber. Ketika Anda membaca sebuah artikel jurnal misalnya, kan ada penulisnya. Harus catat tuh, judulnya apa, nama jurnalnya apa, tahun berapa terbit, edisinya di mana, nomor berapa, dan halaman berapa. Oke, dan Anda catat tuh, oke, nama-nama identitas penting. Ini penting ketika Anda nanti akan mengutip dengan benar. Yang kedua, data yang Anda catat adalah summary atau ringkasan dari temuan atau konklusi dari sumber yang Anda baca tadi. Misalnya artikel jurnal yang Anda baca itu, penulisnya pasti akan menyampaikan, artikel tadi membahas topik X, menyampaikan metode dan sebagainya dan segalanya. Lalu ada apa sih kesimpulan dari artikel ini, dari penelitian ini? Anda bisa langsung, dari sini Anda harus cerdas. Anda tidak usah baca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Anda cukup membaca abstrak, membaca judul, membaca abstrak, dan sekilas men-skimming bagian-bagian dari artikel itu, lalu langsung kepada konklusi. Apa sih? Nah, di sini Anda penting mencatat topik yang dibahas, penulisnya, lalu konklusi yang dibuatnya. Oke, bisa tulisan tangan atau melalui langsung ke komputer Anda. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang harus Anda catat adalah komentar Anda. Ketika Anda tadi membuat catatan atas konklusi terhadap sebuah orang penulis dan hasil penelitiannya, Anda berikan komentar Anda. Ya, yaitu berupa tadi apresiasi Anda. Oh, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian ini dengan sangat baik, misalnya membuat kita lebih paham tentang topik X. Tapi Anda juga sampaikan, tetapi sayangnya penelitian ini ada kekurangannya, yaitu dalam hal misalnya datanya tidak reliable. Misalnya datanya tidak kuat karena tidak bersumber dari informan yang cukup memadai. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu. Jadi Anda tunjukkan kekurangannya dalam ini, kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana yaitu apresiasi dan kritik Anda. Oke. Nah, dan catatan itu seperti itu ya. Kemudian kalau Anda ingin meneliti lebih jauh tentang apa itu tinjauan pustaka, nih Anda membaca ini. Nah, dalam bahasa Inggris ya, saya masih kesulitan untuk menemukan apa itu sumber-sumber yang berbahasa Indonesia tentang ini ya. Kebanyakan yang masih berbahasa Inggris. Oke, Anda membaca Booth, Anda membaca Sutton, Anda membaca Fink, Anda Garvin, Maci dan sebagainya. Ini adalah beberapa literatur yang membahas tentang bagaimana apa itu literature review dan bagaimana membuat literature review yang baik ya. Oke. Bagaimana contohnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di kelas ya, untuk membantu Anda memahami lebih baik dan juga membantu Anda membuat bagian lebih bagus dalam proposal Anda, yaitu bagaimana sebuah tinjauan pustaka yang standar lah. Saya tidak muluk-muluk terlalu tinggi mengharapkan Anda membuat tinjauan pustaka yang ideal, karena saya tahu kemampuan Anda dan juga level Anda masih mahasiswa S1. Mungkin saya hanya meminta Anda setidaknya mengikuti bagaimana membuat tinjauan pustaka yang standar saja, yang sederhana, yang sesuai dengan kemampuan Anda sebagai mahasiswa S1 yang perlu dimasukkan dalam proposal dan skripsi Anda. Oke, saya kira itu ya. Nanti akan saya berikan kepada Anda. Oke. Baik, saya kira itu penjelasan global saya apa yang disebut dengan tinjauan pustaka atau literature review dan bagaimana cara membuatnya. Tolong Anda perhatikan ya, pahami dengan baik karena ini penting. Ini adalah komponen penting dalam proposal Anda.
penting juga dalam skripsi Anda, atau penelitian apapun adalah penting. Skripsi Anda harus memiliki tinjauan pustaka. Karena di situ Anda menunjukkan sejauh mana signifikansi penelitian Anda itu. Sejauh mana karya penelitian Anda itu punya makna. Dan menunjukkan Anda di mana posisi Anda sebagai peneliti di tengah-tengah para peneliti lain sebelumnya yang membahas topik yang relevan dengan yang Anda pilih tadi. Saya kira itu, silakan kasih komentar ya atau pertanyaan bila Anda belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.